Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kalimatu haqqin 'alayha nahya wa 'alayha namut. وعليها وبها نبعث إن شاء الله يوم القيامة من الآمنين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Kaum muslimin muslimat, pendengar radio Republik Indonesia, dimanapun Anda berada, semoga senantiasa selalu mendapatkan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala bahaya, dari segala penyakit, dari segala ancaman, dari segala bencana. Dan semoga kita semua bahagia lahir batin dunia akhirat. Amin Rabbal Alamin. Para jamaah sekalian, dalam kesempatan ini saya mengajak Anda semua untuk sama-sama kita mengkaji sebuah surah. Saya rasa banyak umat Islam di Indonesia hafal karena surah ini pendek. Bisa jadi surah ini menjadi salah satu surah yang sering kita baca dalam salat-salat kita. Suratul Asr. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. Suratul Asr. Arti daripada Suratul Asr adalah demi masa, demi waktu. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah demi masa, demi waktu. Ulama menjelaskan kalau Allah bersumpah terhadap sesuatu, Allah ingin memberikan pesan sesuatu itu sangat agung dan sangat mulia. Demi waktu, demi masa. Mengapa Allah bersumpah demi waktu, demi masa? Karena manusia termasuk manusia yang sangat merugikan waktu. Waktu adalah umur kita. In dhahaba yawmun dhahaba ba'duk. Sebagaimana dijelaskan Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, kalau lewat satu hari berarti sudah sebagianmu berkurang. Maksudnya apa? Semakin satu hari terlewat berarti semakin langkah kita kepada kuburan kita semakin dekat. Satu hari lewat berarti satu langkah kepada kematian semakin dekat. Para jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan al-asr, demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusr, sungguh manusia semua akan merugi. Gara-gara waktu, gara-gara masa ini, banyak orang dan banyak manusia merugi. Mengapa mereka bisa merugi? Karena mereka yang diberikan oleh Allah anugerah waktu, anugerah umur, anugerah masa, mereka tidak menggunakan dengan kebaikan. Siapa kira-kira yang selamat dari kerugian itu? Siapa kira-kira yang selamat dari sifat manusia yang merugi? Siapakah yang selamat dari bangkrut yang disebutkan dalam ayat ini? Innal insana lafi khusr. Sungguh manusia bakal merugi gara-gara waktu dan masa ini. Yang selamat Allah sebutkan di dalam surah itu juga, yang memiliki dan membawa 4 sifat.
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Yang selamat dari kerugian orang-orang yang beriman kemudian beramal salih, karena amal salih bukti keimanannya. Watawasaw bil haq, saling mengingatkan dengan kebenaran, saling menasihati. Watawasaw bis sabr, saling bersabar. Sebagaimana juga Imam Syafi'i rahimahullah berkata, yang dimaksud 4 sifat ini adalah al-ilmu, al-amalu bihi, ad-da'watu ilaih, was-sabr alaih. Jadi yang pertama ilmu, karena semakin kenal Allah, semakin tahu ma'rifatullah, semakin berilmu terhadap Allah, semakin tinggi iman kita. Dan juga ilmu akan menjadi berguna, bermanfaat kalau kita amalkan. Amanu wa amilus salihat, artinya alimu thumma amilu. Mereka telah berilmu, menamalkan apa yang mereka pelajari. Kalau kita belajar ilmu, memang tidak ada batas. Belajar ilmu minal mahdi ilal lahdi. Ini bukan hadis, sebuah hikmah yang dimaksud belajar ilmu dari sejak kita lahir sampai kita masuk lahad. Artinya belajar itu tidak ada waktu, tidak ada batasnya. Semaksimal mungkin belajar dan belajar terus. Dan amalkan apa yang kita belajari, itulah kembali kepada sesuai kemampuan. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak pernah membebani kita. Jadi amalan yang kita bentuk dari ilmu yang kita belajari, kita amalkan sesuai kemampuan kita masing-masing. Kemudian watawasaw bil haq, ini salah satu contoh. Saling mengingatkan, saling menasihati, saling menwasiatkan. Dan itulah manfaatnya, berkawanlah dengan kawan yang baik. Berteman dengan teman yang salihah. Mengapa? Karena ketika kita lupa kepada Allah, mereka ingatkan kita. Ketika kita terjumus dalam dosa maksiat, mereka membawa kita dan menjalankan kita, membawa kita kepada jalan yang taubat, kepada ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita merasa sedih dan merasa menghadapi sesuatu persoalan, permasalahan, selalu orang yang salihah mendampingi kita, mendoakan kita dan berfikir bersama-sama mencari solusi yang baik. Makanya watawasaw bil haq selalu terwujud antara sesama teman-teman baik untuk saling mengingatkan dan saling menasihati. Watawasaw bis sabr, ketika kita berilmu, belajar ilmu, kemudian beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menamalkan sesuai kemampuan, apalagi kalau kita ingin habis kita amalkan dan merasakan kenikmatan ilmu yang kita amalkan, kita ingin sampaikan ke orang lain, pasti tidak semua menerima apa yang kita sampaikan. Pasti ada orang yang mengolah-olah kita, menghina kita, atau dengan cara yang tidak sopan menolak kita, menolak apa yang kita sampaikan. Ini semua membutuhkan sabar. Sabar saat belajar, sabar saat kita berilmu, menamalkan, sabar ketika kita mengingatkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Para jamaah sekalian dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sabar tersendiri merupakan ibadah yang dahsyat. Sabar tidak ada balasannya bagi orang yang sabar kecuali surga. Wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Sabar balasannya Allah bagi orang yang sabar tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kami membalas kesabaran hamba-hambaku dengan hitungan-hitungan pahala tanpa batas.
Sabar itu ada 3 macam. Sabar atas taat, sabar dari maksiat, melawan hawa nafsu, melawan syahwat, dan sabar atas takdir dan ujian Allah Subhanahu wa taala. Taat butuh sabar. Bangun subuh, bangun tahajud, merasa malas, capek, lelah, kesal, lagi Quran enak, merasa bosan bertaat. Ini butuh sabar, dilawan dengan sabar, kekuatan sabar. Kemudian menjauh dari maksiat, menjauh dari dosa pun butuh sabar. Godaan, lingkungan, hawa nafsu, mata melihat kanan kiri, media sekarang, kemudian film-film bisa mengganggu perasaan kita, mengangkat syahwat kita. Ini semua pengaruh, makanya kita butuh sabar. Kemudian sabar atas ujian dan takdir. Sabar atas ujian dan takdir. Tak ada orang yang tidak diuji. Ada yang diuji keimanannya, ada yang diuji sifatnya, ada yang diuji hartanya, ada yang diuji melalui orang tuanya, ke anaknya, keluarganya. Semua orang diuji. Ada orang bertanya, boleh enggak saya dapat sebuah amalan dengan saya mengamalkannya, tapi jangan diuji oleh Allah? Saya ingin hidup di dunia tanpa diuji oleh Allah. Saya menjawab, kalau anda ingin hidup tanpa diuji oleh Allah, boleh. Itu nanti kalau sudah di surga. Allah sudah menggambarkan dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. وهو العزيز الغفور. Allah menciptakan mati dan hidup untuk menuji kalian, siapa di antara kalian yang sebaik-baik amal. Berarti dunia ini tempat ujian. Tak bisa kita hidup tanpa diuji. Makanya kita butuh sabar. Sabar atas keadaan yang kita hadapi. Orang yang kaya sabar, orang yang miskin apalagi. Orang yang sehat sabar, orang yang sakit apalagi. Kita harus membiasakan diri menikmati apa adanya. Bersyukur dengan apa adanya. Dengan sabar, kita bisa menjadi orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar, nanti dijanjikan kita mendapatkan masuk surga Allah melalui babus sabar, khusus bintu sabar. Sabar, sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikenal sebagai Nabi yang sabar menghadapi kufar Quraisy, menghadapi tantangan bermusuhan orang Yahudi di zaman beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah SAW sabar. Rasulullah SAW bisa saja ketika diancam oleh kufar Quraisy, dihina oleh kufar Quraisy, diancam sahabatnya, bahkan ada dia yang dibunuh, bahkan sampai mau diancam dan mau dibunuh Rasulullah SAW sendiri. Tapi Rasulullah SAW walaupun beliau bisa mengangkat tangan berdoa supaya semua musuhnya hancur dan dibinasakan oleh Allah, tapi tetap Rasulullah SAW bersabar dan mendoakan kaumnya, mendoakan lingkungannya, semoga mereka mendapatkan hidayah. Jadi kita butuh sabar. Sabar menghadapi semuanya. Saat mencari rezeki, saat beribadah, saat menghadapi ujian, lawankan dengan kekuatan sabar. Lawanlah dengan kekuatan sabar. Dan orang yang sabar termasuk orang-orang yang mendapatkan didamping oleh Allah. Inna Allaha ma'al ladhina taqaw wal ladhina hum muhsinun. Inna Allaha ma'as sabirin. Allah selalu senantiasa bersama orang yang selalu bersabar. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang terbiasa sabar. Tidak bisa sabar, sabarlah. Tidak bisa sabar, bersabarlah. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Semoga kita diberikan oleh Allah kekuatan sabar lahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.